Oke, silakan Saudara Made Parayoga untuk giliran uji kompetensi. Silakan. Silakan duduk. Oke. Terima kasih Pak. Apa kabar? Baik. Oke, duduk dulu. Swastiastu ya, selamat siang. Pak, selamat siang. Walaupun sudah berkenalan waktu Praukom kemarin, saya mengingatkan kembali. Jadi perkenalkan, saya penguji provinsi Jabatan Fungsional Perawat, nama saya Wayan Darsana. Boleh dipanggil Pak Darsana. Ya, Parayoga ya. Kita akan melalui proses uji kompetensi kemarin seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Praukom kemarin. Kita akan mengujikan Parayoga kan mau dari ahli pertama ke ahli muda sesuai dengan instrumen penilaian yang kita sudah sepakati saat Praukom. Dan jadi saat Praukom ini kita akan menguji 14 butir kegiatan, di mana ada 80% di jabatan pertama yaitu sebanyak 11 butir dan 20% di butir jabatan muda sebanyak 3 buah. Oke. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, Pak. Sehat ya, sehat ya. Oke, jadi kita uji santai saja, tidak usah tegang ya, tidak usah tegang. Kita nanti bertukar informasi terkait dengan jabatan fungsional dan regulasi yang mengatur sambil jalan ya, karena sebagai seorang fungsional tentu Pak Made juga harus paham regulasi apa yang menaungi terkait dengan jabatan fungsional sehingga nanti bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan ketika akan melakukan pengusulan kenaikan pangkat maupun jabatan. Kita mulai saja sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin di Praukom bahwa metode penilaiannya kita portofolio semuanya dengan menggunakan metode penilaian adalah memadai, asli, valid dan terkini. Itu ya. Oke, saya sudah membaca melihat bukti fisik yang Pak Made sudah kirim melalui drive kemarin. Saya sudah melakukan menelusuri semua. Ada beberapa yang perlu saya verifikasi. Ya, karena saya menemukan ketidaksesuaian antara apa yang Pak Made upload kemarin, kemudian kita bandingkan dengan metode penilaian yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin saya lihat dulu dari butir kegiatan pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan pada individu. Terima kasih Pak Darsana atas sudah diperiksa berkas yang ada di drive kemarin. Ini yang bawa hard copy butir kegiatan yang pertama yaitu melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Bukti-bukti yang sampaikan di sana adalah berupa pengkajian keperawatan, checklist pengkajian keperawatan, form pengkajian keperawatan yang kami gunakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Jadi di sana sudah tercantum bukti-bukti pengkajian yang diperlukan ketika pasien akan masuk ke ruangan saya, khususnya di ruangan ICU, ruangan intensif psikiater. Baik, kalau melakukan pengkajian pada individu ini kan ada 2 dokumen ya. Jadi ada logbook dan catatan. Ada kemudian target kompetensinya masing-masing dokumen adalah 4. Jadi totalnya ada 8. Kan begitu ya? 8 ya. Ada 8. Kita cek dulu dari segi logbooknya kan harus 8 ini. Logbook niki kan jadi 1 niki Pak. Jadi 1 ya. Totalnya berarti 16 kan jadinya. Benar nggak? 8 ya. 8 ya. Niki kan 1 2 3 yang mana mau dipakai ini? Ini kan ada 12 yang mana mau dipakai? Niki yang pakai yang nomor 8, 9, 10 sama 11 itu. 4 ya. 4. Oke, 4 ya. 4, baik. Oh ya, berarti total masing-masing dokumen itu 4. Berarti logbook 4 sama CPPT 4. Oke, makanya yang dikuningan. Kalau kita lihat dari segi jumlah sudah 4 ya, logbook 4, kemudian verifikasi oleh Pak Tut Suwarnate kepala ruangannya, Pak Gusti Lanang. Nah, saya tadi masih ragu ya. Ini kan scan tanda tangannya. Kalau bisa asli. Ya, pasti asli ya. Jadi ini belum dapat saya terima. Harus perlu dirubah lagi karena tanda tangannya ini kan
ini kan scan ini harus asli ya. Ah, Jadi harus asli tanda tangannya, nggak boleh scan. Oke. Mungkin saya verifikasi lagi karena di rumah sakit jiwa itu menggunakan logbooknya sudah Gitu ya? upload di link drive, sudah terintegrasi drive itu. Oke. Jadinya selama kita di rumah sakit jiwa, jadinya untuk verifikasi kita menggunakan fill and sign seperti itu Oke. menggunakan via WA, kemudian di fill and sign, kemudian dikembalikan lagi ke pesertanya. Setelah itu baru Oke. kita upload. Iya, karena sesuai dengan penjelasan kan harus asli. Iya. Jadi harus kalau untuk UKOM ini yang asli dulu. Oke. Oke, nanti bisa di ini ya. Oke. Yang oke. Kita lihat di kayak ini kan udah bener nih. Iya. Ya, kayak ini udah benar. Kemudian ini pengkajiannya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi aspek memadai saya sudah 4 ya, sudah. Sudah 4. Kemudian validnya ya, validnya ini validnya kan ini belum valid nih semuanya nih. Saya perlu tanda tangan. Nanti makanya di tanda tangan yang basah ya. Iya. Jadi kalau saya ini lihat validnya sudah ada tanda tangan basah. Ya, jadi ini saya tulis 4 dulu. Ya. Aslinya juga karena belum ada tanda tangan asli. Jadi saya belum angkat asli, jadi saya beri angka 4 dulu ya. Kemudian untuk terkininya ini masing-masing di Juli ya. Jadi Pak Yoga ini, Pak Made, TMT Japungnya per tanggal berapa? TNT Japung saya sesuai dengan SK fungsional, jabatan fungsional terakhir yang saya punya itu TNT-nya mulai 1 Oktober 2020. Oh 2020, 2002 berarti oke, berarti ini 8 ya. Oke, 8 dapat nilai karena 4-nya. Baik, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan pengkajian lanjutan pada individu. Kira-kira pengkajian lanjutan itu seperti apa dilakukan? Kalau untuk pengkajian lanjutan itu dimulai dari sampai menemukan masalah keperawatan dan hingga kita tahu masalah keperawatan pasien, dan selanjutnya nantinya kita akan bisa menentukan diagnosa serta membuat sehingga kita bisa menentukan prioritas diagnosa yang bisa kita lakukan ke pasien. Oke. Yang dimaksud di sini poin pengkajian lanjutan yang mana, bisa ditunjukkan enggak? Dari sini Pak, dari kebutuhan komunikasi dan kebutuhan komunikasi ya. Kemudian dari hingga kita juga bisa untuk lanjutannya kita mengetahui kesadaran pasien, tingkat kesadaran pasien, kemudian juga untuk mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul, misalnya resiko jatuh dan juga termasuk resiko bunuh Berarti diri. berbeda dengan pengkajian dasar ya. Ya. Oke, pengkajian dasar. Oke, ini atas nama siapa yang mengkaji ini? Ada namamu ini? Oh, ini Nespara Yoga ya. Oke, Nespara Yoga sudah tanda tangan verifikasi. Oke, saya terima ini ya. Bagus ini. Jadi tinggal untuk ini saja dilakukan verifikasi lagi ya. Ayo. Oke, yang lain kalau merumuskan diagnosis saya sudah cek di datanya sudah lengkap semuanya. Tinggal nanti dikumpulkan kembali ya. Prioritas diagnosis juga sudah lihat, menyusun rencana tindakan juga saya lihat. Nah, tetapi saya lihat mau di komunikasi terapeutiknya. Di sana saya ragu terkait dengan buktinya. Ya, karena ada tanda tangan yang tampak. Saya verifikasi dulu ya. Tetap 4 ya, jadi pakai ini berarti ya. Yang hijau-hijau ini berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian ini buktinya berarti komunikasi terapeutik berapa bukti? 4 masing-masing. Kemudian juga ada checklist. Ada checklist, ada 3 jenis bukti ya. Jenis bukti, logbook, checklist dan juga catatan keperawatan. Ini 4, berarti checklistnya ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 dari segi jumlah dulu ya. Kemudian ini catatan perawatannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti memadai ya. Jumlah dari memadai. Nah, saya lihat kalau dari sini kan sudah tanda tangan asli nih, kayak ini baru bener nih. Ya, ini baru bener tanda tangan asli, kayak tadi kan salah di scan itu. Ini kok beda, ini ada scan ada gini. Karena untuk keperluan hukum harus tanda tangan seperti yang ini. Ya, ini yang bener ya. Mana tadi juga ada yang bener, sudah ada yang tanda tangan asli ya. Itu diberikan. Oke, ini saya terima.
untuk logbooknya, kemudian untuk ini. Nah, ini yang mana komunikasi terapeutiknya? Niki yang saya tanda, niki yang di dalam. Oh, ini kok nggak isi nama ini? Enggak. Mungkin Ya, kelewatan. seperti penjelasan kita kemarin, yang dinamanya valid itu harus ada tanda tangan dan nama terang. Iya. Ini yang nggak ada tanda tangannya. Paham ya? Paham. Kalau mau nanti saya nilai ini, nanti harus diganti kasih tanda tangan. Saya yakin sih sudah di tanda tangan. Paling ini kok kenapa gini ya? Apakah ini capnya yang ini coba dicek dulu lagi. Ini kan ada dua nih. Ya. Ini ini juga kan? Ini. Berarti ini 4 saya terima. Ini 2 tidak ada tanda tangan, berarti tidak valid kan? Yang mana lagi ini? Ini yang saya tandai, Pak. Oh ini kan ada tanda tangan ini. Iya, Pak. Nah, ini ada tanda tangan ya. Ini lagi yang mana ini Ki? Niki yang saya tandai juga ya. Membina hubungan saling percaya ini ya. Ya. Oke. Nah, ini kan melakukan hubungan komunikasi terapeutik nih. Iya. Komunikasi itu kan ada fasenya. Iya. Bisa jelasin nggak fase-fase komunikasi terapeutik? Kalau komunikasi terapeutik ada 3, ada fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Oke, ya saya anggap udah bisa. Oke, udah tahu fasenya pasti saya. Iya. Ya, apalagi di sini ada Di checklist juga. checklistnya juga ya. Oke, ini checklistnya yang menjadi critical thinkingnya, critical point di komunikasi terapeutik yang mana? Kan di setiap checklist itu ada critical ya, critical thinking atau critical poin yang tidak boleh terlewatkan. Iya. Kira-kira di komunikasi terapeutik ini yang mana? Misalnya di fase kerja deh, yang mana termasuk poin kritikal yang tidak boleh dilewatkan? Ini nomor 7 dan nomor 8 ini yaitu menanyakan keluhan pasien saat ini dan memberikan reinforcement positif. Oke, yang di bintang itu ya berarti ya. Oke, mantap ini. Ini baru bagus ini. Jadi yang bintang-bintang itu merupakan poin kritikal yang tidak boleh dilewati. Artinya kalau dilewati gimana artinya? Intinya tidak memenuhi untuk dinilai. Oh, berarti tidak lulus gitu ya? Lulus lah misalnya dari supervisi. Oke, baik. Baik ini ya, tadi sudah, berarti nilainya tetap ini adalah tadi kan dicek, di ini tidak ya? Nggih. Berarti itu tidak dapat nilai. Ada 2 yang tidak ini ya di komunikasi terapeutiknya nggih. Nggih, ada 2. Jadi ada 2, tadi saya tetap ini 8, 6 karena 2 kan ada ya. Oke, 8. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang belum saya ginikan. Melakukan intervensi spesifik di kompleks area jiwa, itu yang belum. Nah, kalau untuk melakukan tindakan kebutuhan kebersihan diri, support kepatuhan, rehabilitasi mental spiritual dan individu, melakukan pendokumentasian, memberikan terapi modalitas, kemudian memfasilitasi suasana lingkungan, itu sudah sesuai dengan yang saya cek tadi. Coba saya melihat terkait dengan melakukan intervensi spesifik di kompleks area jiwa. Oke, coba diperlihatkan dulu. Ini Pak, niki 4 ya tetap ya. sama Ini logbooknya 4, saya cek tanda tangan. Oh, ini kan benar nih asli ini. Ini 4 ya dia. 4. Yang ini baru benar nih, 4 tanda tangan asli. Berarti jumlahnya 4. Logbooknya 4. Checklist. Kemudian checklistnya ada 4 juga. 1 2 3 4 tanda tangan sudah ada. Baik. Nah, ini juga belum di. Nah, kalau ini ya. Nah, yang tadi kan udah benar itu. Ini kan fotokopi. Ya, kita tidak mungkin membawa asli seperti penjelasan. Kalau biar itu valid dan asli, fotokopi boleh, tapi lakukan verifikasi. Kalau orang kayak ini kan udah diverifikasi nih. Udah bagus ini. Verifikasi tanda tangan basah nih. Ini belum berarti nggak bisa saya terima ya. Oke, ini saya tidak terima. Nah, ini kalau ini benar nih, ada tanda tangannya. Jadi dari 4 ini 1 2 3 4, berarti 2 nih yang belum ini. Nih, belum ya. Berarti hanya 2 yang diterima. Ini tidak ya. Berarti ada 4 kali 3 berapa? 12. Berarti 10 yang ini. Yang 2 yang belum. Makanya nanti saya kasih waktu 3 hari, tolong dilengkapi ini. Oke, dilengkapi ya. Oke, ini dilewatkan ya. Baik, ini harus ini kan terapi intervensi spesifik di kompleks jiwa itu apa?
Nggih, kalau terapi spesifik untuk yang kompleks di area jiwa itu kan ada berbagai macam. Masalah keperawatan jiwa itu kan salah satunya ada risiko perilaku kekerasan dan halusinasi. Nah, yang biasa kami lakukan di area jiwa itu adalah misalnya Niki mengajarkan mengajarkan pasien nafas dalam itu teknik relaksasi untuk mengurangi rasa marah sehingga mengurangi risiko perilaku kekerasan pasien. Oke, berarti ini checklistnya udah. Oh, udah ya. Nafas ya. Oke. Yang ini apa kegiatannya ini? Niki. Apa namanya? Oh, mengontrol, kan mengadik ya. Oke, salah spesifik. satunya Oke. mengadik. Spesifik udah. Kemudian, oh ini juga mengadik ya. Oke, saya terima. Berarti ini tinggal 2 yang belum ya, tidak memenuhi aspek aslinya ya dan validnya. Saya kasih nilai nanti kurang 2 berarti ya. Kurang 2 ya. Oke, silakan. Baik. Nah, ini juga saya ingin mengetahui tindakan kebutuhan nutrisi. Nah, ini karena nutrisi itu bisa dilakukan oleh mahir, terampil, penyelia. Nah, untuk di pertama, apa spesifiknya yang dilakukan untuk pemberian nutrisi di pertama? Ayo, karena sesuai dengan saya cek dulu ya. Kemarin sudah saya sampaikan harus melihat peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 ya. Nutrisi itu adalah dalam bentuk cairan ya, melalui NGT berupa cairan infus kan yang dimasukkan pembuluh darah. Oke, saya lihat dulu. Ini logbook sudah 4 ya. 1 2 3 4 ini verifikasi sudah. Oke, ini benar. Nah, ini kan harus NGT sama infus kan? Nah, 2 kan? Ini. Mana yang memberikan NGT dan infus ini? Kalau di ruangan tiang mungkin memang ada sebenarnya pasiennya, tapi agak jarang. Mungkin tiang agak sedikit kesulitan mencari yang memakai NGT, apalagi memakai infus. Ini bisa lakukan kerjaan perawat juga memberikan makan minum, tetapi kita melihat konteks kompetensi sesuai dengan regulasi yang mengatur. Jadi untuk pertama itu harus memberikan pemenuhan nutrisi itu dalam bentuk NGT dan kemudian pemberian cairan infus. Itu baru bos ya, karena kita berbicara konteks kompetensi. Kalau di ruangan boleh aja kan, ini memang tugas kita. Di angka kredit juga kan masuk kan, kalau di angka kredit kan bisa 80% kalau ngambil di bawahnya. Ini belum kita bisa pakai. Ya, belum kita bisa pakai. Ini kan memberikan cairan. Nah, ini kan ini nggak bisa kan? Kemudian saya lihat lagi. Oh, ini ada masang infus 1. Oh, dia karena kebetulan yang menemukan itu. Oke, ini ada ini yang infus 1. Kemudian ini juga ada nih infus nih lagi 2 berarti kan? 2 infus, kemudian memberikan makan minum nggak bisa ya. Ya, yang mengenai infus 2 berarti 2 yang bisa pakai, berarti logbook 2. Ya, nanti kan otomatis berhubungan nih, checklistnya juga nggak bisa. Jadi dari 4 ini cuma bisa pakai 2,5 berarti 6 ya nilainya ya. Paham itu ya? Iya, paham Pak. Karena kita harus bekerja sesuai dengan kompetensi. Iya Pak. Terima kasih. Ampura niki kan menurut PMK 4 itu kan selain memberikan makan dan minum mendapat NGT dan cairan infus juga ada memberikan tindakan keperawatan mual dan muntah. Apakah itu boleh? Boleh. Itu kan bisa tindakan perawatan mual muntah boleh. Memberi kayak tadi mual muntah, apa yang dilakukan, memberikan minum hangat kan bisa, cuma itu makanan minum. Kalau misalnya konteksnya mual muntah dijelasin, ya memberikan minum hangat, kan itu misalnya kan. Kalau manajemen muntahnya tindakannya, ya kan itu biasanya minum hangat. Kemudian boleh misalnya farmakologi, kalau ada silahkan ditanyanya juga, memberikan ini kan, itu kan, apakah relaksasi napas dalam untuk tindakan mandiri juga boleh. Tetapi di sana kan cuma makan minum. Baik itu ya. Terima kasih informasinya. Baik, kemudian saya istirahat tidur. Nah, ini karena istirahat tidur ini harus saya tegaskan lagi, karena istirahat tidur ini akan berbeda gini ya. Akan berbeda kondisinya, intervensinya antara seorang ahli pertama dan seorang
apa namanya, karena bisa dilakukan oleh keterampilan. Jadi di sini yang dilakukan adalah membuat pasien tertidur. Jadi ada tindakan misalnya distraksi, relaksasi yang bisa gimana ya caranya membuat pasien tidur, itu tindakannya nggih. Coba lihat ya. Berarti ini ke Ini juga 4 ya. Iya. Oke, 4 isi pemenuhan istirahat tidur. Nah, saya mau cek dulu permohonan istirahat tidurnya apa. Nah, ini tidak bisa membimbing, memfasilitasi. Kan harus mengusahakan pasien bisa tertidur. Misalnya di pasien gangguan jiwa kan nggak bisa tidur nih. Apa tindakan yang dilakukan? Apakah relaksasi dan distraksi? Kalau relaksasi kan banyak jenisnya. Oke, ini nggak bisa. Masih harus ada yang lebih spesifik, untuk istirahat tidurnya. Biar membedakan, kalau ini mungkin di Mahir punya. Oh, gitu. Ya, biar beda ya. Karena niki kan yang untuk muda, berarti itu kan harusnya spesifik Harus untuk spesifik, muda. ya harus spesifik. Ya, ini kan harus muda, nih, harus spesifik ya. Oh, ini ada kamu memberikan distraksi, mendengarkan musik. Ini ada kan? Berarti bisa kan dilaksanakan di sana? Oh, bisa berarti itu termasuk Pak ya? Iya, ini kan bisa. Saya kira asal yang penting fasilitasi istirahat tidur aja udah cukup. Enggak. Ada tindakannya sesuai dengan PMK-nya itu. Ya kemarin kan sudah dijelaskan. Oh, ini juga ada nih distraksi juga nih ya. Memberikan maca koran itu kan bisa menyebabkan Oke. Ini berarti 2 saja yang bisa terima. Karena kompetensinya tidak sesuai dengan levelnya. Apalagi ini termasuk tambahan 20% kan? Harus lebih mudah ya. Berarti harus spesifik untuk jenjang muda. Oke, baik. Itu ya. Iya, Pak. Oke, itu ya. Saya kasih nilai dulu. Berarti ini saya kasih nilai setengah ya. Dari 12 berarti 6 berarti. Baik. Saya tinggal lagi satu aja. Coba yang memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang, aman, berisiko. Ini kan di sini dia. Di muda kan? Apa spesifiknya di muda itu? Oke, kita cek dulu ya sama-sama ya. Karena harus melihat Permen 4 suasana lingkungan. Memfasilitasi suasana lingkungan, karena itu akan berbeda kondisinya dengan yang di muda. Ya. Melakukan tindakan. Contoh untuk yang baca suasana lingkungan tenang dan aman itu nggak ada di hari pertama, jadi bisanya di muda ya. Berarti di sini tindakannya adalah 1 penataran pencegahan jatuh, injury. Itu bisa pengaturan pencahayaan dan sebagainya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Pasiennya ini benar pengaturan cahaya kan? Kemudian ini juga melaksanakan upaya universal precaution-nya, mengajarkan pasien untuk cuci tangan boleh nih ya, kesalahan pemberian obat, pelaksanaan universal precaution nggak boleh. Kemudian ini ada asesmen risiko jatuh juga ya. Oke, boleh ya, karena itu yang dimaksud ya. Oke, sudah. Ini tanda tangan juga sudah, verifikasi saya lihat 1, 2, 3, 4. Tindakan sudah betul, dilakukan verifikasi. Ini checklistnya juga 4 sudah. 1, 2, 3 sesuaikan dengan 1, 2, 3, 4. Tuh, lihat ini juga sudah 4 ya. Oke, sip. Baik, itu ya Yoga ya. Ini dari unsur utama. Saya belum nilai apakah kamu ada unsur tambahan yang ingin diginikan. Yang sudah lampirkan juga di sana. Niki ada beberapa unsur tambahan yang diajukan ya, memenuhi karena melebihi dari 30 jam Oke, saya cek dulu ya. 30 jam pelajaran. Baik. 20 JP. Aslinya ada, ini aslinya ya. Oke, ini aslinya sudah. Ini 5 sampai 8 tanggal 5, 6. Oh, ini 7 hari ya. 1, 2, ini lumayan juga nih punya sertifikat ini. Ini adalah rumah sakit ya, berarti dapatnya nilainya 10. Ya, rumah sakit itu kalau dilaksanakan oleh instansi itu kan 10. Oke. Ini coba lihat, kan kemarin sudah dijelaskan kalau dilaksanakan oleh instansi itu nilainya 10. Ya. Kalau oleh ini 20, berarti ini instansi 10. Ini provinsi ya, PKJI, 3 ini 20. Berarti 30. Ini sama ya. BHD ini instansi.
Ini sanksi berarti ini 40 boleh kan baru 40. Ini ke sama provinsi PKJI menggunakan. Oke, 40 berarti 6. 6. Ini apa nih? 3. Ini ke DKJ dukungan kesehatan Oh, jiwa ini dan 6, ini sosial. 10. Karena maksimalnya kan 20. Nggih, nggih. Nilainya. Kok banyak kamu punya gini nih? Nggih, karena lumayan banyak ikut, Pak. Ini apa ini? Ini ke yang dukungan kesehatan jiwa dan Oke, ini 12 berarti ya. Iya. Oke, 12 sih lumayan ini. Oh, ini abstrak ya. Sebagai pembicara ini abstraknya berapa nih? 1 ya. Ini apa nih? Nah, ini ke yang menulis di buletin. Oh, buletin dapat 30 ya. Berarti 12 tambah 3 ya. Nggih. 15. Kalau ini kan 5 nih. 5 nih. Udah pas kamu dapat 20%. Banyak nih. Terima Baik. kasih. Jadi kalau unsur utama tuh kan saya cek dulu ya. Nggih. Berarti di unsur di unsur utamanya Nggih. dari yang saya nilai tadi, kalau kamu nanti bisa merubah yang saya ginikan akan bertambah nilainya. Ya, jadi sementara di unsur utama ini nilai kamu cuman kalau kita kurangi unsur utama itu kan 80%. Jadi nilainya cuma 70,01. Ya, ditambah tadi 20 di unsur tambahan, jadi nilainya adalah 90,1. Nggih. Memenuhi unsur untuk lulus. Iya. Syaratan lulus kan minimal kurang lebih 70. Nggih. Tetapi untuk biar bagus dokumennya tolong diperbaiki tadi tambahannya tadinya itu ya. Baik itu ya. Nah, kira-kira itu yang menjadi feedback saya jadinya. Feedback saya adalah potensi itu harus spesifik. Paham ya? Pertama, spesifik pertama tidak boleh di bawahnya. Itu kan tadi udah. Kemudian ingatkan verifikasinya. Tadi kan ada yang verifikasinya ada tanda tangan, ada yang tidak. Kemudian validasinya juga ada yang isi, ada yang tidak. Tolong itu dilengkapi menjadi menjadi kelengkapan nanti. Nah, nanti tolong kamu bawa nggak belangko feedbacknya. Ya, nanti itu diisi ya. Nanti diisi, habis ini dikirim ke saya, nanti saya tanda tangan. Baik, itu ya. Baik, itu saja yang jadi kan saya sudah sampaikan secara nilai 90,1 itu lulus, tapi saya sarankan sesuai dengan feedback saya ditambahkan itu. Baik, itu ya. Baik, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Berarti untuk untuk perbaikan itu kan 3 hari, Bang ya. Saya kasih waktu 3 hari. 3 hari diperlihatkan dulu ke saya. Nanti upload ulang lagi. Upload ulang Ya, setelah perbaikan. setelah perbaikan ya. Upload ulang di linknya itu. Nanti nilai sudah saya sampaikan, nanti akan diumumkan juga sebelum pengiriman laporan. Udah nggih? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Ya, kan suasana ujiannya kita bukan saya mendikte ya, tapi lebih menyampaikan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan uji kompetensi. Jadi ya, terima kasih, sukses selalu ya. Terima kasih banyak, sampai Pak. ketemu lagi. Sampai Coba ketemu. dipanggil temannya lagi untuk ini ya. Pak. Terima kasih, saya untuk selanjutnya, Pak. Gitu ya, dibalikin aja. Nanti saya perbaiki. Silakan diperbaiki ya, sesuaikan dengan apa yang menjadi fit. 3 hari ya. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Saya Yuk. permisi, saya panggil Sip, di sama-sama. selanjutnya. Permisi, Pak. Nggih.